ke gua. Dan itu terjadi berkali-kali. Tiap dia ketemu sama warga papasan gitu, kayak warga ini pada ngomongin dia gitu, atau dia lagi lewat sapa gitu, tapi diem-diem tuh ngomongin gitu loh. Karena kejadian itu berkali-kali, Andi lah gedek dia kayak. Dia pengen ngebuktiin sama warga kalau semua yang terjadi setiap malam Jumat itu bukan ulah dia atau setan seperti yang dituduhkan sama mereka. Ini pasti murni manusia atau hewan buas. Udah mah yang tadi tuh terjadinya berulang kali setiap dia ketemu sama warga sana. Dan jumlahnya juga banyak, kayak hampir keseluruhan orang tuh isu aja gitu. Kalau di kampung kan isu kan gampang nyebar gitu. Orang tuh bencinya jadi persuasif, nular gitu. Jadi seakan-akan kayak semua orang gak ada yang percaya sama dia di kampung itu, kecuali satu orang. Sebutlah namanya adalah Pak Haji. Pak Haji inilah satu-satunya orang yang menurut Andi masih ramah sama si Andi, kecuali yang lain kayak ngomongin di belakang. Nah, si Pak Haji ini sering datang ke rumah kakeknya Andi ini yang ditinggal sama Andi. Setiap datang ke sana, Pak Haji ini bukan cuman kayak memang sekelibet lagi pengen mampir basa-basi aja, memang kayak sengaja niat ke sana. Karena Pak Haji ini setiap datang nemuin si Andi ini bawa makanan. Ini ada makanan kau makan lah. Ya kayak gitu pakai mana ya logatnya, bingung aku guys, sumpah. Ya, pokoknya gitulah. Nah, Pak Haji mampir itu nggak sekali dua kali, seminggu tuh ada 3-4 kali. Tapi si Andi juga bingung, baik kali orang ini gitu. Tapi kok tatapan Pak Haji ini aneh yang lihat aku. Anehnya kayak mana Bang Jel? Jadi Pak Haji ini kalau natap matanya si Andi tuh kayak natap tajem aja gitu, terus gak ngedip. Perasaan aneh itu dirasain sama si Andi tapi dalam hati aja, karena dia mau ngucap juga gak enak kan. Tiap harinya setiap warga ini lewat depan rumahnya si Andi, tempat Andi tinggal ini, dia ngeliat Andi ini kayak ngeliat penjahat. Natapnya gitu loh kayak orang jijik. Itulah Bang Jel yang bikin aku ini makin lama makin ngerasa keganggu sama kelakuan warga-warga sini. Itu juga yang bikin si Andi ini makin pengen ngebuktiin kalau semua tuduhan mereka ini gak bener. Ada satu waktu, jadi waktu dia lagi di teras rumah gitu, rumah panggungan gitu, ada orang lewat tapi sambil ngomongnya nggak bisik-bisik kecil gitu sampai kedenger lah sama dia. Kalau lihat si Andi, jangan-jangan dia pulang nih buat terusin pesugihan kakeknya. Gedek lah aku Bang Jal denger orang-orang tuh ngomong begitu, depan rumahku lo ngomong begitu. Dia dalam hati tuh sampai ngerasa, kau tunggu ya nanti kalau aku dapet nih semua barang bukti segala macam tak lempar lah nanti di balai kampung. Aku kasih tahu sama kalian nih, kalau ternyata nih semua tuh kelakuannya ya binatang buas ke manusia, nggak ada sangkut pautnya sama pesugihan. Jadi Andi ini hampir tiap malam itu susah untuk tidur, bukan karena omongan warga tadi itu kepikirannya, tapi karena dia ngerasa rumah kakeknya itu kan rumah panggung gitu. Jadi di papan itu setiap dia mau tidur tuh seakan-akan kayak ada yang ngintip dari bawah papan gitu. Tapi dia juga nggak tahu itu apa. Hampir tiap malam tuh yang dia rasain tuh begitu. Tapi anehnya setiap dia ngerasa ketakutan di rumahnya kakeknya ini kalau malam, itu gak kepikiran omongan warga yang soal ngomongin dia segala macam itu. Justru yang dipikirin dia, yang ada di kepala dia itu malah justru Pak Haji. Dia juga nggak tahu kenapa aku ini mikirnya Pak Haji ya. Nah besok malamnya dia ngerasain hal yang sama lagi. Karena kebetulan malam itu dia ngerasain itu pas malam Jumat.